dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu, ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian dikenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya,
Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu, percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Umat yang terkasih, pada hari Minggu ketiga dalam masa biasa kita tadi mendengar Injil tulisan Santo Matius menceritakan kepada kita Yesus pada waktu itu mulai tampil di muka umum, dan penampilannya adalah penampilan untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira dengan menyembuhkan mereka-mereka yang sakit, memberikan kebebasan orang-orang yang dikuasai roh-roh yang jahat. Itulah penampilan Tuhan, mewartakan Injil, membebaskan orang-orang dari penyakit dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan diceritakan oleh Santo Matius bagaimana Tuhan menjadikan Kafarnaum sebagai pusat pelayanannya, bukan Yerusalem, bukan Nazaret, tetapi Kafarnaum. Mengapa? Karena di dalam ramalan Nabi Yesaya, daerah Kafarnaum adalah daerah suku Naftali dan Zebulon, dua suku yang dikategorikan hidup dalam daerah abu-abu, daerah rawan, karena mereka bersinggungan dan berdampingan dengan bangsa-bangsa tidak beriman, atau dikatakan juga daerah-daerah hitam, daerah-daerah yang gelap. Tetapi justru wilayah yang abu-abu itu dipilih dan dijadikan Tuhan markas dari karyanya mewartakan Injil, sebagaimana tadi kita dengar disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan Tuhan yang datang menampilkan diri adalah Allah yang sungguh-sungguh mendirikan kerajaan Allah. Maka kita mendengar seruan yang disampaikan oleh Tuhan dengan mengatakan, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Jadi dia mengajak kita untuk bertobat, meninggalkan hidup yang lama, menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menerima kehadiran Allah, dan kemudian menempatkan Allah sebagai pusat hidup kita. Itu bagian pertama yang kita dengar. Tuhan menyampaikan berita Injil bahasa Latin. Setelah dia berhasil melaksanakan terjemahan itu, dia kemudian berpikir dan kemudian mengungkapkan keyakinannya. Dia mengatakan, kalau Anda tidak mengerti kitab suci, tidak memahami kitab suci, maka saudara tidak juga memahami dan mengerti Tuhan Yesus. Dalam bahasa Latin, ignorantia scriptorum, ignorantia Christi. Tidak memahami kitab suci berarti tidak memahami Tuhan Yesus Juru Selamat. Oleh karena itu, Maka Suci mengajak kita semua untuk menjadikan hari Minggu ketiga
di dalam masa biasa sebagai hari Minggu Sabda Tuhan. Karena biasanya pada awal tahun, pada awal tahun baru, kita semua itu mohon berkat Tuhan. Berkat agar kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan ditemani. Itulah berkat Allah yang kita mohon pada awal tahun baru. Bapak Suci ketika mengajak dan memutuskan diadakannya Minggu Sabda Tuhan itu menulis sebuah surat. Surat itu diberi judul Aperui Ilis, kutipan dari Injil Santo Lukas bab 24 ayat 45. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran para rasul. Latar belakangnya adalah pada waktu itu para rasul itu kan seperti kelompok yang kehilangan arah dalam hidup. Kelompok yang kalau zaman kita sekarang kita katakan kelompok yang ambiar, modal, karena kehilangan pemimpin Tuhan Yesus. Lalu setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada para rasul, mendampingi, membimbing mereka, dan sungguh-sungguh mengajar mereka mengenai sabda Tuhan. Dan itu membuat para rasul kembali hidup. Lalu kita juga melihat bagaimana diceritakan oleh penginjil Matius, Tuhan memanggil sejumlah orang menjadi teman, menjadi rekan kerja, menjadi mitra kerja, menjadi sahabat, menjadi saudara, untuk membantu karya mewartakan Injil, menyelamatkan umat manusia. Kita tadi mendengar panggilan Petrus dan Andreas, panggilan Yakobus dan Yohanes. Tuhan memanggil orang-orang untuk menjadi rekan mitra kerjanya. Umat yang terkasih itulah yang kita baca di dalam Injil hari ini. Tuhan datang hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan mengajak kita untuk menyambut kerahiman Tuhan. Oleh karena itu juga mari umat Allah yang terkasih, pada hari Minggu Sabda Allah ini kita sungguh-sungguh membuka hati kita dan memohon rahmat Allah agar sabdanya mampu kita dengar, agar berkatnya mampu kita sambut dan kita garap, dan kemudian agar kita siap diutus mewartakan Injil sabda Tuhan itu. Umat yang terkasih, hal yang kedua yang patut menjadi permenungan kita adalah hari ini adalah hari kelima di dalam pekan doa sedunia untuk kesatuan gereja. Pekan ini dimulai tanggal 18 Januari yang lalu dan akan berlangsung terus sampai dengan tanggal 25 Januari yang akan datang, pesta
pertobatan Rasul Santo Paulus. Di dalam pekan doa ini kita diundang untuk berdoa, memohon kepada Tuhan kiranya rahmat kebersamaan, rahmat kesatuan, rahmat kedamaian itu dilimpahkan kepada kita. Karena kita menyadari betapa gereja, mereka-mereka yang mengikuti Tuhan adalah terpecah-pecah dan yang lain.